Oke, kita mulai saja sambil menunggu Bu Noni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi walaupun hanya melalui Zoom. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa karena terbatas oleh jarak dan aktivitas atau kegiatan kita yang padat. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa saling bertatap muka kembali. Kemudian tak lupa di momen yang sangat istimewa ini di bulan suci Ramadan ya, saya ucapkan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadahnya diterima dan lancar sampai maghrib nanti ya teman-teman. Kemudian yang terhormat Korwil Ikatan NSINTK Provinsi Kalimantan Barat, Bunda Eko, yang terhormat pengurus wilayah Ikatan NSINTK Kalbar yang sudah hadir. Kebetulan hanya kita pengurus semua yang hadir di sini ya. Jadi kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi mungkin yang pertama di pembukaan ini ada poin-poin yang ingin saya sampaikan yang menjadi topik utama pada pertemuan kita kali ini, yaitu yang pertama saya juga akan melaporkan tentang pembuatan kartu Ikatan NSINTK. Jadi yang pertama sebelum kita ke masalah inti, saya ingin menyampaikan tentang pembuatan kartu Ikatan NSINTK. Jadi berdasarkan data yang saya terima sudah ada 12 data yang masuk. Kemudian saya karena ini sudah lama juga ya, sudah hampir sebulan, jadi saya sudah rekap semuanya, data tersebut sudah saya kirimkan ke Sekretaris Pusat Ibu Mimin tadi pagi, sudah saya kirim kemarin semalam sudah saya kirimkan. Kemudian saya juga sudah lapor ke Bendahara Pusat Ibu Lilis, dan nanti untuk masalah transfer keuangannya akan dijelaskan oleh Bunda Siswi. Jadi apakah nanti sesuai dengan dana yang masuk nanti akan dijelaskan oleh Bunda Siswi. Jadi data yang 12 itu, yang pertama itu adalah atas nama Bu Siswi Setiasi, kemudian Suhartini, kemudian Umi Puji Rahayu, Muainun, yang kelima itu Noni Ika Andesa, yang keenam Puji Hartini, ketujuh itu Silvi, kemudian ke-8 Bu Yeni Anggriani, ke-9 itu Ibu Sari Malinda, kemudian yang ke-10 itu Ibu Romayani, ke-11 itu Bunda Eko ya, Wahyu Eko Kurniawati, kemudian yang terakhir yang ke-12 itu Muili. Nah, jadi baru itu saja yang mengirimkan data ke saya. Kemudian data ini juga sudah saya kirimkan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti sebelum kegiatan Munas ini sudah jadi, ataupun nanti kalau memang belum jadi, siapa tahu nanti pas Munas itu ada perwakilan kita yang hadir ke sana, bisa sekalian dibawakan gitu untuk kartunya ini. Nah, selanjutnya pada pertemuan ini ada hal penting yang akan kita bahas yang urgen sifatnya, harus disampaikan ya, terkait dengan hasil rapat pengurus pusat dengan pengurus di 34 wilayah yang sudah dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 yang lalu. Dan kebetulan mohon maaf saya tidak bisa hadir karena kami asesor itu ada juga kegiatan ya Bu Yeni dan Bu Silvia. Nah, jadi waktu itu kita ada kegiatan asesor, jadi tidak bisa ikut rapat. Kemudian alhamdulillah sudah diwakili oleh Bunda Eko dengan Bunda Siswi. Jadi kita langsung saja ke kegiatan intinya. Jadi nanti yang akan menyampaikan yang lebih jelasnya itu kepada Bunda Eko dan Bunda Siswi. Jadi kita langsung saja kami persilahkan kepada Bunda Eko dan Bunda Siswi. Mungkin itu sementara dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, Bu Siswi, saya mohon izin nih, karena kita berdua yang hadir kemarin. Saya sampaikan ya Bun ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum rapat yang sebelumnya itu yang pernah saya sampaikan notulasinya, yaitu akan ada munas selama 4 hari. Jadi 3 hari pelatihan, kemudian munasnya itu 1 hari. Ya, kemarin sudah disepakati bahwa pelatihan kurikulum merdekanya itu di tanggal 20 sampai 22 Mei 2022. Kemudian nanti di hari berikutnya, tanggal 23 Mei itu akan ada munas. Nah, munasnya ini sebenarnya sudah agak terlambat ya, sudah hampir setengah tahun, karena terhitung demisionernya itu kan di Januari sebenarnya. Nah, termasuk juga kita, kedengaran ya Bun? Kedengaran. Jadi termasuk dengan kita nanti akan ada perombakan lagi setelah munas, perombakan dari kepengurusan pusat, nanti baru turun ke Korwil, kemudian turun lagi ke pengurus wilayah. Nah, kemudian nanti untuk munas dan kurikulum merdeka, pelatihan kurikulum merdeka itu pendaftarannya dari tanggal 17 sampai 24 April. Jadi masih ditunggu sampai hari Minggu untuk pendaftarannya. Nah, diutamakan adalah nanti akan ada dua jenis peserta, 2 tipe peserta, yaitu untuk Korwil dan pengurus. Nah, kemudian juga untuk umum. Nah, kalau untuk Korwil dan pengurus itu nanti biayanya 500.000 per orang untuk 3 hari pelatihan. Kenapa harus bayar? Dengan keterpaksaan, P4TK kemarin sudah menyampaikan bahwa mereka tidak bisa mengeluarkan dana selain untuk pelatihan yang sudah terplotting. Jadi seperti pelatihan guru penggerak, sekolah penggerak, dan sebagainya. Jadi di luar pelatihan yang berkenaan dengan penggerak, itu tidak bisa dikeluarkan pembiayaannya lagi gitu. Jadi sudah memang fokusnya di kegiatan penggerak gitu. Itu instruksinya. Jadi untuk kegiatan di luar itu dengan terpaksa memungut biaya. Tapi biaya itu akan kembali lagi ke teman-teman gitu. Jadi itu kan memang pembiayaan untuk ininya ya, kegiatannya gitu, dan insya Allah materinya tetap bermanfaat banget untuk kita nantinya itu. Nah, ini pelatihannya adalah luring, jadi memang tidak terplotting untuk daring. Nah, karena itu diusahakan teman-teman yang berminat untuk mengikuti pelatihan dipersilakan untuk mendaftar terakhir di tanggal 24 April. Nah, nanti silakan koordinir ke Bu Tini siapa aja yang mau ikut, kemudian nanti nama dan bukti transfernya itu akan diupload sesuai dengan link pendaftaran gitu. Nah, kemudian di tanggal itu untuk yang pelatihan kurikulum merdeka. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, sudah cukup jelas, Bun? Iya, jadi khusus untuk tadi saya baru ngasih tahu yang harga Korwil dan pengurus ya. Korwil dan pengurus itu 500.000. Nah, khusus untuk yang umum itu 750.000. Nah, di flyer itu memang hanya dicantumkan yang 750.000 karena flyernya itu kita bertujuan untuk umum. Nah, jadi yang harga Korwil itu dan harga pengurus itu hanya intern kita saja. Gitu. Nah, untuk penyampaian ke pihak luar, tetap kita sampaikan yang 750.000. Nah, kalau ditanya kenapa berbayar, ya begitu. Tapi kan kalau memang mau mungkin ada dari dinasnya yang punya budget khusus gitu kan untuk pengiriman pelatihan, boleh. Nah, nanti kalau memang ada dinas ataupun dari GTKI atau dari apa gitu yang mau mengirimkan pesertanya untuk berangkat, itu boleh kalau memang minta untuk format SPJ, nanti dikabarin ke pengurus
nanti akan dikeluarkan melalui P4TK kalau nggak salah gitu. Nah, nanti akan dibantu untuk mengurus SPJ-nya begitu. Kalau biasanya kan P4TK yang minta SPPD ya. Nah, kalau ini kan terbalik karena P4TK tidak mengeluarkan uang, sedangkan dinas yang mengeluarkan uang mungkin ya, siapa tahu ada dinas yang punya budget. Nah, berarti kan dinas yang minta SPPD-nya gitu. Nanti akan dikeluarkan oleh pihak panitia. Gitu. Nah, untuk ini karena ini lumayan ya harganya ya. Jadi sebelum kegiatan pelatihan kurikulum merdeka ini akan ada yang namanya Pramunas, kegiatan pelatihan untuk yang ditujukan pendaftarannya itu untuk mengumpulkan dana kepada para wilayah gitu. Jadi Bu Tini mungkin sudah ada info ya yang ada pelatihan Canva 25.000. Nah, itu pelatihan Canva 25.000, kemudian ada nanti yang kedua itu dari Bu itu kemarin ini saking banyaknya yang dibagikan jadinya ini ada lagi, jadi ada 2 kegiatannya. Yang pasti yang paling dekat itu nanti adalah ini apa namanya, pelatihan Canva itu di tanggal pelatihan Canva itu di tanggal 25 sampai 30 April, sifatnya online. Nanti biayanya 25.000 itu karena diperuntukkan kegiatan ini diperuntukkan supaya wilayah punya tambahan uang kas. Jadi nanti kalau misalnya memang ada captionnya, biasanya kan di bawah gambar itu ada captionnya. Nah, captionnya itu diisi dengan nomor rekening dari pengurus wilayah gitu. Misalnya di sini dalam hal ini kan bendaharanya Bu Siswi gitu. Nah, bisa nanti pakai rekeningnya Bu Siswi atau misalnya nanti khusus untuk kegiatan ini pakai rekeningnya siapa gitu, boleh. Nah, nanti kesepakatannya. Kemudian contoh captionnya nanti ada di grup ya Bun. Saya kasih di grup. Kemudian di sini instruksi dari Bu Rita selaku Ketua Pengurus Pusat. Di sini kenapa diadakan pelatihan yang Pramunas? Salah satunya untuk menghimpun dana supaya teman-teman bisa hadir. Jadi meskipun ada mungkin 500.000 itu dari kita pribadi, tapi kan ada tiket dan sebagainya, tiketing dan sebagainya. Itu mungkin semoga bisa terbantu dari adanya pelatihan tersebut. Jadi ada 2 ya Bun, maaf. Webinar pendidikan. Yang keduanya itu nanti webinar pendidikan, cuma nanti judulnya akan menyusul. Yang pasti adalah maaf Bunda, boleh menyela sebentar? Ya silakan. Bu Suhartini, coba bisa dicek nggak ada kawan kita yang mau masuk nih, tapi host belum mengizinkan. Di saya, saya dan karena kan Bu Tini hostnya. Ya, silakan. Sudah. Ya. Terima kasih, silakan Bunda. Iya, jadi saya ulangin ya Bun, nanti ini dapat catatannya. Oke, jadi nanti yang di Pramunas itu ada 2 kegiatan untuk tambahan budget kita. Jadi per kegiatan itu 25.000. Jadi yang pertama itu yang dengan Pak Bagus itu adalah Canva, pembuatan buku cerita bergambar. Nah, itu melalui Canva. Kemudian yang kedua itu nanti ada webinar pendidikan. Nah, yang kita kejar adalah yang Canva. Kenapa? Karena di sini yang Canva ini kan teman-teman di daerah pun saya aja ya, jujur kalau saya aja untuk materi pembuatan buku cerita bergambar digital itu belum mahir banget. Jadi memang bakal ikut pelatihannya lagi. Bisa sambil kita
share ke teman-teman di wilayah masing-masing. Nah, nanti sebelumnya tapi disepakati dulu nih bakal pakai rekening siapa untuk pengumpulan pendaftarannya. Nah, kemudian perlu diingat bahwa karena ini untuk masuk ke dalam kasnya pengurus wilayah, jadi untuk pemetaan peserta khusus kegiatan ini misalnya kita panggil kalbar nih, berarti pesertanya khusus untuk yang kalbar. Nah, nanti untuk peserta dari provinsi lain itu nanti daftarnya di pengurus wilayah masing-masing. Nah, semoga di pelatihan ini kita dapat banyak peserta, jadi lumayan menambah untuk uang kas, membantu uang kas. Karena gini, sebenarnya, saya mau nanya dulu nih Bu Siswi, Bu Siswi ada? Ya. Oh iya, kas kita ada berapa ya Bu? Oh, kas. Masuk kas undang. Dalam? Maksudnya ulangi Bun. Atau nanti ini ya, Bu Siswi nanti pelaporan untuk uang kas kita ada berapa, karena sebenarnya untuk kegiatan Munas ini kita dari pengurus wilayah per provinsi itu ada iuran wajib terutama untuk daerah yang tidak bisa yang ke pengurus wilayahnya tidak bisa hadir. Nah, iuran wajibnya itu adalah 500.000 per wilayah, maksudnya per provinsi ya. Nah, jadi kita akan cek sama-sama berapa keuangan kita. Nanti semoga bisa dibantu nanti dengan yang pendaftaran untuk yang Canva. Gitu. Nah, sampai di sini untuk pelatihan kurikulum merdeka dan pramunasnya gimana? Ada pertanyaan? Saya Bu. Iya, silakan. Jadi yang untuk kegiatan kurikulum merdeka itu diklatnya ya, pelatihan itu dengan Munas itu memang sudah satu paket yang langsung otomatis 4 hari, atau nanti terpisah Munasnya boleh sendiri tidak mengikuti diklat, bagaimana? Sebenarnya itu satu paket, Bun. Cuma kalau misalnya ada kendala tidak bisa ikut di pelatihan kurikulum merdekanya, tapi bisa ikut di Munas, itu nggak apa-apa. Hanya saja sayang sih sebenarnya. Sudah terlanjur kan, berangkat ya. Iya. Cuman waktunya kok lama benar Bu Silvi, 4 hari. Iya, jadi ini dari Jumat sampai Senin. Nah, Senin 5 hari Selasa kita sebelum baru berangkat, dihitung sebelum kan? Sebelum hari gitu. Oke, hitungannya berarti hari Kamis sore kita udah berangkat kan? Tanggal 19 sudah berangkat harusnya kan? Iya, tanggal 19 sudah berangkat, tanggal 24 pagi kemungkinan baru kita pulang. Ya. Kemudian yang untuk kegiatan yang pramunas itu, pelayarnya itu apakah sudah disiapkan, tinggal kita share ke wilayah masing-masing kan nanti, atau bagaimana? Nanti pelayarnya sudah ada. Apakah peserta itu nanti langsung mendaftar kemudian transfer ke pusat atau bagaimana? Karena kalau sudah ada pelayarnya? Jadi flyer yang dari pusat itu memang hanya flyer untuk kegiatannya, tapi nanti akan dijelaskan untuk rekeningnya itu di caption. Nah, biasanya kan di bawah gambar itu kan ada kata-katanya, kalimatnya ya. Nah, jadi nanti di flyernya itu ada Bun di grup pengurus, nanti dicek ulang. Itu sudah dibuatkan, jadi tinggal disosialisasikan. Nah, cuma captionnya ini memang yang saya mau tanyakan dulu nih ke teman-teman, akan pakai rekeningnya siapa gitu. Karena kan ini kan berkenaan dengan kepengurusan ya. Nah, jadi biar gampang juga, biar lebih memudahkan juga untuk pelaporannya nanti. Nah, kemudian untuk ini nanti workshopnya itu dapat sertifikat 32 jam pelatihan. Karena kan lumayan 25 sampai 30. Iya. Jadi ada jamnya ya. Iya, ada JP-nya. Lumayan kan untuk yang ikut itu. Oke. Silakan yang lain.
Jadi pelatihan Canva-nya itu memang dari tanggal 25 sampai 30 gitu ya? Tiap Iya. hari? Iya. Tanggal 25 sampai 30 ya. 5 Hari ya? 5 hari, lumayan lama ya. Ini biayanya 25.000. Iya, 25.000 aja, Bun. Jadi 1 hari 5.000 Oh gitu. hitungannya. Nah, 25.000, tapi ini memang bermanfaat juga karena kita bisa cetak sendiri untuk nanti ke anak-anak di sekolah sih. Kalau yang webinar Teman-teman, pendidikan belum tahu judulnya ya? judulnya belum, Bun, tapi nanti Kegiatannya? kegiatannya tanggalnya itu tanggal 11 April. Mei. 11 Mei. Nah, itu Mei. salah kayak ya. Salah tulis. Ya, 11 Mei. Nah, itu nanti akan ada sertifikatnya 1 hari juga. aja ya yang 1 webinar hari itu? aja karena webinar, ya webinar. Mungkin yang untuk kegiatan ini Pramunas ini mau untuk kita kan bisa ya bergerak setiap ini dibantu setiap pengurus kan ke wilayahnya masing-masing. Paling tidak pengurusnya itu juga harus ikut dulu. Iya, benar. Baru ngajak Minimal ya kawan-kawan yang yang lain. hadir hari ini. Cuman waktunya ini loh terlalu mepet. Oh iya, ini kan tanggal 21 nih, ini 22 ya. 23, 24, semoga lah bisa beberapa hari ini yang mau. Kita coba maksimalkan di 2 hari ini, karena memang ini mendadak juga sih mereka dapat idenya itu, kurang tahu sih diflorkan ke kita sih agak mendadak ya, tapi kurang tahu juga kalau memang mereka sebenarnya sudah ada pematangan sebelumnya. Ya kita laksanakan, coba untuk laksanakan aja dulu nggak apa-apa. Berapapun nanti dapatnya, semoga bisa setidaknya membantu keuangan dulu. Bisa menggerakkan teman-teman juga sih. Kalau bisa usahakan semua pengurus ikut dulu. Nanti saya sharekan lagi itunya ya, apa namanya, captionnya ya, contoh captionnya yang dari pusat. Ada lagi, Bun? Silakan. Sudah cukup. Ya. Tidak ya? Oke. Kemudian untuk yang kedua adalah karena nanti akan ada Munas, berarti akan ada pelaporan. Nah, pelaporan kegiatan selama kepengurusan berlangsung. Nah, sebelum pengurus pusatnya itu menyampaikan laporan mereka, berarti akan ada pengurus dari wilayah masing-masing. Nah, di sini saya akan review sebentar. Kemarin kan pada saat pemberitahuan meeting hari ini, salah satunya kegiatannya adalah pelaporan untuk program kerja masing-masing per divisi. Nah, apakah sudah disiapkan? Pelaporan sederhana aja kok, Bun. Karena formatnya juga masih menunggu dari pusat untuk yang lebih detailnya. Setidaknya untuk saat ini kita ada poin-poin yang bisa kita laporkan dulu. Kita bisa mulai ya, Bun. Kalau dari ketua nanti akan merangkum. Kemudian kita mulai dari divisi kesekretariatan. Divisi kesekretariatan itu ada Bu Roma dengan Bu Eka. Nah, karena Bu Eka sudah upgrade jenjang, pindah jenjang, berarti tinggal ke Bu Roma. Setahu saya, ini sepengetahuan saya, kemarin dari divisi kesekretariatan itu sudah bikin SK yang dari Bu Tini ya. Kemudian sudah ditandatangani Bu Tini juga. Kemudian kesekretariatan kemarin sudah bikin cap, membuat SK yang ini kah? SK yang ke pusat itu ya? Iya. SK pengurus ya? Pembuatan SK pengurus ya? Iya. SK pengurus wilayah. Kan sudah. Kemudian Bu Roma juga kemarin bikin cap untuk pengurus wilayah.
Ya, ya. Pembuatan cap. Kemudian sejauh ini itu yang saya tahu. Mungkin lebih detailnya nanti akan ada di laporan ya Bun ya. Ya, ya. Kemudian untuk divisi bendahara, Bendahara ya. kebendaharaan dari Bu Siswi silakan. Semua kegiatan ya yang sudah dilakukan kan? Iya. Baik, terima kasih Bunda itu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kas atau pemasukan kas kita wilayah Kalimantan Barat ya, yang pertama itu iuran anggota yang pertama kemarin tuh 50.000 dikali 12 orang berarti 600.000. Kemudian masuk lagi dalam pembuatan kartu juga 50.000 kali 12 berarti 600.000. Sisa uang yang dari Ibu Romayani itu udah saya hitungkan juga, ada sisanya 25.000. Kemudian untuk pengeluarannya yang pertama itu pembuatan cap 125.000 dan pembuatan kartu yang pagi hari tadi saya transfer ke Bendahara Pusat sebanyak 35.000 kali 12 yaitu 420.000. Kemudian pengeluarannya sebesar 545.000. Sedangkan pemasukannya 1.225.000. Sisa saldo kas kita 1.225.000 dikurang 545.000, sisanya 680.000 rupiah. Sisa saldo kas kita Bunda. Mungkin demikian laporan dari kas dari Bendahara. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Tini, ini kita punya saldo 680.000. Saya mau menanyakan apakah kita akan gunakan ini untuk pembayaran iuran wajib Munas atau kita akan tunggu dulu sampai yang pelatihan Canva terkumpul. Bagaimana? Maaf sebelumnya nih agak ribet. Jadi yang bendahara mungkin satu tadi yang untuk pembuatan ini Bun, pembuatan seragam itu sudah disampaikan Kak tadi? Pembelian seragam. Pembelian seragam itu kan termasuk kegiatan kita juga ya, membeli batik. Batik, ya. Nah, nanti mungkin saya bisa rangkum tuh. Nah, nanti bisa ditambahkan ya. Jadi kegiatan termasuk kegiatan kita juga kan membeli seragam batik ciprat itu ya? Iya. Nanti saya catat dulu. Aduh, maaf ya ini tukang. Nggak apa-apa Bun. Oke. Berarti kalau memang kita mentransfer ke pengurus pusat itu 500.000, berarti 680.000 dikurang 500, berarti saldo kita sementara sekitar 180.000. Nah, semoga nanti di pelatihan Canva itu kan ada tambahan lagi ya, tambahan pemasukan lagi, semoga bisa bertambah banyak lagi. Jadi untuk penutupan kas pada saat pelaporan demisioner, kita punya kas yang bisa ditinggalkan lah untuk pengurus berikutnya. Bisa bermanfaat juga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Gimana Bu Tini? Bagaimana kalau itu untuk kegiatan Munas ini kita kumpulkan dana lagi gimana ya? Karena minim sekali uang itu. Mungkin karena ini waktunya mepet. Terakhir tanggal berapa pengiriman uang yang untuk Munas itu? Secepatnya sih Bun, karena di sini sudah ada kemarin itu yang bayar
20 ya? 20 provinsi Kak Bun? Iya. Kemarin terakhir 19, hari ini tadi sudah ada lagi ya. Berarti 20 lah. Nah, 20 provinsi. Nah, itu kan diusahakan lebih cepat lebih baik. Ya, ya. Ya, sambil kita juga menunggu pengumpulan yang Canva, semoga banyak yang ikut juga. Mulai Ya. hari Senin nanti ya, berarti pelatihannya ya. Iya. Jadi karena ini kan waktu juga sudah mepet dan kita juga kan di grup nasional itu dikejar-kejar untuk iuran wajib itu ya. Jadi kita ndak Iya. enak juga Kalbar kok belum muncul Iya. namanya. Nah, baru Iya. 20 provinsi itu kan mungkin sementara ditalangin dulu dari uang kas. Bisa ditransfer lebih cepat lebih baik. Tetapi untuk Iya. menggantikan yang 500 itu, saya ini juga bertanya ke kawan-kawan, apakah bisa tidak dari pengurus itu kita iuran lagi, gimana? Atau mau memanfaatkan uang kas itu saja juga tidak apa. Berarti saldo kita sisa sedikit. Bagaimana teman-teman? Gimana teman-teman? Bu Yeni? Dari Bu Silvi, Bu Yeni, Bu Noni, silakan. Kalau saya setuju saja Bu menggunakan dana uang kas dulu. Saya setuju. Jadi sementara pakai uang kas itu aja ya, tidak usah ambil lagi iuran gitu. Bisa mungkin sementara ya. Sementara pakai itu dulu untuk ngejar laporan karena kita belum Ya, tahu ya. nih siapa yang berangkat, ya kan? Boleh lah kalau gitu kita sepakati saja karena kita juga mengejar waktunya. Jadi kita sepakati untuk Munas itu kita transfer dulu yang 500 dari uang kas ya. Iya, Bun, boleh. Yang ini Bu Siswi, untuk yang iuran wajib Munas itu bukan ke Bu Lilis ya, tapi ke Bu Linis yang Korwil Kalimantan Tengah. Nanti kita kita kirim, saya kirim itunya, nomor rekening beliau. Karena namanya hampir mirip ini Lilis dan Linis, jadi Ya. harus hati-hati. Bu Linis itu ya, yang dari Kalteng. Iya, Linis yang dari Kalteng itu yang khusus untuk iuran wajibnya. Oke. Baik, Bu Siswi sudah untuk pelaporannya? Iya. Sudah Ya, ya. Baik, kita lanjut ya. Oke. Baik, untuk kemudian Bu dari divisi IT yaitu Bu Yeni. Silakan. Terima kasih Bunda Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini divisi IT baru bisa membuat media sosial berupa channel YouTube, akun Instagram dan akun Facebook yang dipergunakan untuk memberikan informasi tentang kepengelolaan Ikatan NSIN Kalbar dan media komunikasi sesama anggota Ikatan NSIN TK Kalbar untuk yang pelatihan yang sudah direncanakan kemarin ya untuk divisi IT mungkin belum bisa terlaksana karena kesibukan kita masing-masing. Nah, insya Allah itu akan menjadi program yang akan direalisasikan walaupun belum dalam waktu dekat ini kemungkinan, tapi insya Allah tetap akan dilaksanakan. Mungkin kita akan atur ulang jadwal saja Bu ya, karena masing-masing kesibukan teman-teman yang mungkin waktunya belum bisa ditentukan ya, kapan dilaksanakan. Demikian laporan dari divisi IT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini saya tanggapin sedikit. Divisi IT sebenarnya juga sudah berperan banyak ya, karena juga membantu kita untuk pelaksanaan Zoom dan sebagainya, terutama untuk pengelolaan sosial media ya. Itu tinggal nanti konten-kontennya aja. Teman-teman boleh silahkan yang punya kreativitas Canva ataupun apa, kita kan tidak hanya biasanya sih saya kalau dari yang saya juga mengelola untuk akun sosial medianya sekolah.
gitu. Jadi biasanya saya juga follow Instagramnya Dirjen PAUD gitu, karena biasanya kan ada info-info tentang kepautan. Nah di situ biasanya saya reshare gitu. Jadi infonya tidak melulu tentang ikatan, tapi juga ada info-info yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum tentang kepautan gitu. Mungkin untuk kedepannya aja ya. Nah kemudian kemarin juga sudah dibantu ya dengan link pendataan itu, siapa yang bikin ya? Bu Tini atau Bu Saya. Yeni untuk link pendataan? Saya, Bu Bun. Tini ya? Ya. Baik, nah itu nanti kita, tapi itu kan pendataan untuk ini ya, kartu ya? Ya. Nah nanti bisa mungkin untuk kedepannya catatan juga untuk divisi IT ke depan. Oke, berarti untuk database itu kan tadi yang dibuat oleh Bu Tini adalah data untuk kartu. Nah, nanti kita akan buat lagi database untuk kepengurusan. Nanti bekerja sama dengan divisi kesekretariatan. Jadi apa saja yang mereka perlukan, data apa saja yang diperlukan untuk dibukukan nantinya oleh tim IT. Tim IT nanti yang bikin link untuk Google Form-nya gitu. Ya. Siap. Ini untuk kedepannya ya. Nah, jadi untuk saran saya untuk divisi IT sih untuk sementara itu aja dulu. Baik, terima kasih Bunda Eko. Sama-sama, terima kasih juga Bun. Selanjutnya ada divisi, bentar. Divisi Diklat. Divisi Diklat ini ada Bu Silvi dan Bu Puji. Silakan perwakilannya. Bu Silvi. Iya. Saya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang lain. Untuk sementara ini mungkin divisi kita belum ada ini ya, belum ada kegiatan apapun yang bisa dilaksanakan karena memang kita rencananya tadi jadwal yang dulu sekitar bulan Juni atau Juli itu kita mau mengadakan entah itu kegiatan apa, tapi ternyata memang kembali lagi karena kesibukan kita masing-masing mungkin belum bisa dilakukan. Itu saja Bunda dari saya. Baik, terima kasih Bu Silvi sudah mewakili untuk divisi diklatnya. Untuk masukkan saja untuk kedepannya, paling ini aja sih nanti tetap dibuat untuk perencanaannya, prokernya, kira-kira akan ada diklat apa saja yang akan dilaksanakan meskipun belum terrealisasi. Gitu. Jadi setidaknya kita punya gambaran, oh misalnya bulan ini bisa 3 bulan sekali ataupun mungkin lagi semangatnya bisa sebulan sekali bikin pelatihan, boleh silakan. Jadi misalnya dalam 3 bulan pertama itu kita akan fokus di pelatihan apa, kemudian 3 bulan berikutnya apa. Nah jadi setidaknya pada saat nanti di pelaporan pengurusan itu bisa ketahuan kita ada fokusnya di apa saja. Yang biasanya untuk teman-teman lagi marak ini adalah bikin buku cerita digital. Kemudian mulai dari awal ya, pengenalan Canva untuk ini dulu sih biasanya Canva untuk promosi sekolah. Itu bisa 3 bulan pertama itu Canva untuk promosi sekolah dulu, kemudian 3 bulan berikutnya Canva untuk pembuatan buku cerita digital, kemudian 3 bulan berikutnya lagi misalnya tidak hanya pelatihan itu kan, tapi juga bisa pelatihan konten, misalnya pelatihan konten YouTube ataupun pelatihan konten Instagram. Ya, soalnya kan setiap sekolah sekarang sudah mulai punya akun sosial media ya, gitu. Itu contoh saja. Oh iya. Mohon maaf lupa nih Bu Siswi. Bu Siswi mau masuk, udah ketahui pintu dari tadi kayaknya. Maaf Bu Siswi. Nah itu untuk gambarannya seperti itu. Nah, udah itu aja sih Bun. Nah, terima kasih. Dari Bu Tini ada tambahan? Ya. Jadi yang untuk divisi khususnya divisi diklat tadi
sebagai laporan kita nanti ya. Pada saat Munas mungkin bisa dimasukkan tidak rencana yang belum terlaksana itu, Bunda. Iya, bisa. Jadi nanti Jadi kita masukkan pusat di juga laporan. bisa lihat gitu. Waktu itu pernah kita rencanakan ini ya Bu Tini, kayaknya Ya, apa? ya. Ada program. Kan ada kan kita buat memang ada itu. Iya, nanti Nggak saya tahu. ambil dari situ aja ya. Iya boleh. Nah, boleh. Nanti saya ambil dari situ bahwa kita sebenarnya sudah merencanakan tapi belum terrealisasi karena terbentur kesibukan masing-masing ya. Bisa. Yang awalnya kan kayaknya bulan Juni tahun kemarin. Oke. Bulan Juni tahun kemarin kita mengadakan diklat yang waktu itu pelatihan dengan Bu Puji itu. Ya. Kan? Kalau dari sekretariat tadi udah ya, divisi sekretariatan ya, sekalian dengan kemudian bendahara sudah. IT sudah, diklat sudah. Selanjutnya saya minta untuk laporan dari divisi kewirausahaan. Sebenarnya ada Bu Umi, cuma ini Bu Umi tidak hadir ya? Tidak hadir. Oke, kita skip aja ya dulu ya. Jadi apa tuh Bun? Biar anunya. Kalau kewirausahaan ini mungkin untuk gambaran ya, kewirausahaan ini dia lebih ke pengumpulan dana, kemudian bisa juga yaitu untuk dia tugasnya lebih ke membantu bendahara sih untuk pengumpulan dana, karena memang contohnya itu kayak kemarin di Ikatan Pengurus Pusat itu kan pengadaan seragam itu termasuk dari program kerjanya divisi kewirausahaan gitu. Mungkin kita bisa dengan pin ataupun gantungan kunci atau bagaimana gitu. Ya. Sementara ini belum ada kegiatan juga ya. Iya, kemarin kan sebenarnya kita mau bikin itu ya yang khusus untuk kalbar, penguil kalbar, cuma kan belum jadi. Nah, atau mungkin misalnya bisa bikin kaos atau apa gitu. Oh iya. Nah, yang simpel-simpel aja Bun, nggak usah yang kalau untuk quote provinsi kita yang simpel-simpel aja dulu. Iya. Itu untuk gambarannya. Kemudian divisi berikutnya adalah divisi budaya ya. Budaya. Divisi budaya ini ada Bu Indah dari Ketapang. Beliau juga belum bisa hadir ya bersama kita ya. Ya. Jadi divisi budaya ini begini. Jadi kalau misalnya di divisi diklat itu akan mengadakan pelatihan, biasanya bekerja sama juga dengan divisi budaya. Kenapa? Karena sekarang kan sudah pengembangan muatan lokal. Jadi misalnya pembuatan cerita digital bergambar. Nah, bisa kita angkat bertemakan budaya Kalimantan Barat gitu. Nah, jadi divisi budaya ini yang bertugas untuk mengarahkan arah pelatihannya itu lebih ke bermuatan lokal, seperti itu. Bisa juga misalnya mengadakan workshop ataupun misalnya kunjungan untuk ke situs budaya itu juga bisa. Nah, seperti itu sih contohnya divisi budaya. Kemudian yang kemarin itu Bunda yang kita promosi daerah itu sudah termasuk kegiatan ini Bu? Tidak? Yang promosi daerah waktu milad itu bisa tidak dimasukkan itu? Kan ada Bunda video itu ya? Iya, itu termasuk bisa dimasukkan dalam laporan. Jadi apa namanya itu? Bun? Apa ya, promosi budaya daerah. Ya. Promosi budaya daerah ya. Nanti dibilang aja nanti pada saat laporannya dibilang kalau ditampilkan pada milad Ikatan NSI NTK. Oh iya. Gitu. Yang ucapan itu masuknya kemana? Kalau ucapan itu mungkin lebih ke ketua sih. Oh iya. Ketua dan IT ya, itu. IT lah ya. Divisi IT. Oke. Nah,
Selanjutnya untuk yang divisi berikutnya adalah divisi humas. Nah, divisi humas ini udah Bu Sari Fasari. Divisi humas ini lebih ke sosialisasi program, jadi bekerja samanya dengan tim IT juga, karena kan mereka tim IT yang menyediakan platformnya, kemudian divisi humas ini yang menyediakan kontennya gitu. Ini termasuk banyak juga sebenarnya kerjaannya divisi humas, terutama kalau sudah mulai kerjasama untuk pelatihan. Misalnya kalau misalnya kita ngambil untuk Canva ini ngambilnya ke Bu Sulis misalnya, ke Bu Sulis yang jadi narasumber. Nah, berarti nanti divisi humas itu yang bertanggung jawab untuk ya ngobrol sama Bu Sulis, Bu kami perlu kegiatan ini gitu kan, mohon bantuannya dan sebagainya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian nanti pada saat kemudian divisi humas itu juga bertugas untuk menyusun jadwal bersama ketua tentang menyusun jadwal rutin. Kalau kita pengurus pusat itu kan ada jadwal rutin bulanan ya Bu Tini ya. Jadwal rutin. Kalau kami yang Korwil dan pengurus pusat itu per bulan ada pertemuan. Nanti kalau yang dengan Pengwil itu pertemuannya per 2 bulan atau 3 bulan baru Pengwil ikut. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti humas bekerja sama dengan tim IT dan ketua untuk menyusun jadwal. Ya. Itu sih Bun. Sama. Jadi ini aja nanti. Juga. Nanti kalau yang divisi humas ini bekerja sama dengan sekretariatan itu lebih ke MOU. Nah, MOU ini yang kita belum dapat. Paling MOU-nya per kabupaten kemarin ya. MOU istilahnya kerja sama secara lisan dulu, belum secara tertulis kemarin. Oke. Itu sih untuk gambarannya, Bun. Ya. Gambaran ke depannya. Baik, sudah saya rekap. Oke. Terakhir itu sih ya, kan Bu Maria itu masuk ke mana kemarin ya? Bu divisi IT ya, Bu Maria ya. Oke. Baik, untuk pelaporan per divisi, insya Allah sudah saya terima, kemudian masukannya juga sudah saya berikan. Nah, dari Bu Tini gimana, ada tambahan? Sementara ini cukup, nanti mungkin saya tinggal merekap setiap laporan divisi ini ya, untuk bahan kita laporan pada saat Munas nanti ya Bun ya? Iya. Jadi mungkin sementara sudah saya terimalah dulu ini. Oke, baik. Untuk formatnya nanti kita nunggu ya Bun, soalnya saya juga belum dapat nih. Ya. Dari pusat. Oke. Untuk persiapan Munas dan pelatihan kurikulum, insya Allah sudah ya. Nah, ada tambahan kemarin untuk yang saya sampaikan di notulasi rapat, itu kan ada LPD ya. Dari GTK, dari Dirjen GTK Kemdikbud, itu sekarang LPD boleh dari organisasi daerah. Jadi teman-teman yang di kepengurusan wilayah itu sudah boleh mengajukan untuk menjadi LPD dengan SK Kemenkumham yang menjadi dasar kegiatan organisasi. Nanti kalau misalnya perlu bantuan pengurus pusat untuk misalnya, saya perlu 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 salinan SK Kemenkumhamnya, atau misalnya kami Pengwilnya perlu salinan untuk perubahan ADART dan sebagainya, itu silakan dikomunikasikan dengan pengurus pusat. Nanti akan dibantu.
Sebenarnya kemarin itu ada sosialisasi LPD-nya, cuma saya juga tidak bisa hadir karena baru berbentrokan kemarin itu siang ya dia. Nah, kenapa dari LPD itu sudah boleh untuk organisasi daerah? Karena untuk memudahkan juga. Jadi, misalnya kita mau membuat diklat berjenjang, diklat dasar, menengah, mahir gitu kan, itu sudah bisa dilakukan oleh LPD. Hanya saja yang mengeluarkan sertifikat itu nanti tetap dari lembaga yang sudah ditunjuk gitu. Jadi kita sebagai pengurus itu hanya sebagai organisasi penyelenggara. Nggak apa-apa, setidaknya kita sudah membuktikan eksistensi ikatan, ya bahwa kita juga bisa berkontribusi untuk menjadi LPD. Gitu. Tambahannya itu aja, Bun. Sementara, apa ada tambahan dari teman-teman yang lain? Silakan. Silakan, teman-teman. Bu Silvi, masih on Bu Silvi? Tadi sudah 5 watt tuh kayaknya. Saya mau nanya yang ini, yang pelatihan Canva tadi. Ya, Yang boleh, tanggal silakan. 30 itu. Siapa tahu nanti ada yang ini. Itu kegiatannya berarti kan online ya, daring ya? Iya. Oh, di tanggal yang sama berarti seluruh peserta, misalnya nih, siapa tahu kabar 100 lebih atau berapa yang ikut gitu kan. Nah, berarti kan berbarengan dengan provinsi lain juga ya? Iya, kita memang sebenarnya se-Indonesia, hanya saja pendaftarannya dikoordinir oleh pengurus wilayah masing-masing, supaya uang pendaftarannya itu menjadi uang kas dari pengurus wilayah masing-masing, begitu. Nah, sebenarnya untuk pemetaan juga sih, maksudnya sebagai dasar kalau kita mau bikin kegiatan, kira-kira sudah ada berapa orang nih yang berminat, begitu. Ya, Bunda, terima kasih. Oke. Nanti kalau misalnya divisi diklat mau bikin kegiatan serupa boleh, khusus untuk Kalimantan Barat saja boleh. Gitu. Contohnya ya? Kemarin dalam ya, kenapa? Untuk kedepannya ya, Bunda. Ya, kedepannya boleh. Kan tidak terbatas hanya Canva. Misalnya kemarin itu bisa pembuatan lagu daerah. Kita bisa bekerja sama dengan Bu Mai misalnya. Kan belum tertarik nih beliau kan sama kita. Kita bisa jadikan beliau untuk narasumbernya untuk pembuatan lagu gitu. Bun, bisa nggak kita jadi Bunda jadi narasumber untuk teknik pembuatan lagu anak-anak seperti itu. Beliau kan sudah sering ini ya menang tuh di pusat gitu. Bisa kita tarik di situ. Misalnya dari Himpaudi ada Pak Yusuf gitu kan, Pak Yusufnya tentang manajemen PAUD, boleh silahkan. Kan tidak hanya workshop, boleh webinar, boleh apa gitu. Itulah untuk kegiatan ini. Karena kita ini kan sibuk semua, jadi terbentuk. Jadi selama ini kawan-kawan itu sibuk semua ya. Jadi belum bisa untuk melaksanakan. Ya, kita memang kendalanya yang aktif juga di dalam grup itu kan sedikit saja. Kadang-kadang malah yang lain itu tidak merespon, itu susahnya kita. Ya, dengan kesibukan masing-masing juga ya sekarang ya. Tambah lagi program penggerak itu memang menyita waktu banyak gitu. Jadi yang sudah melaksanakan saja lah yang bisa berbagi gitu kan. Nah, yang tadinya 9 bulan jadi setahun gitu. Itu baru pelatihannya ya, belum yang turun ke lapangannya gitu. Karena nanti akan ada pengimbasan juga kan. Iya. Masih terberlanjut Bu, kita punya komunitasnya terus berlanjut, jadi kita juga masih mengimbas ke lapangan juga. Iya betul. Nah itu jadi itu kan baru pelatihannya kan, makanya pengimbasannya aja belum.
Dan itu kita harus komitmen karena kita yang mengajukan diri, bukan kita yang ditunjuk, kita yang mengajukan diri. Jadi kita yang harus komitmen sampai selesai, itu harus dilaksanakan. Insya Allah bunda-bunda semua hebat, bisa melaksanakan dengan baik, sehat, lancar, amin. Terus memuaskan, hasilnya terbaik semua. Amin. Amin. Oke. Oh iya, ini saya kasih gambaran sedikit ya, Bun. Ya. Jadi untuk kepengurusan berikutnya, ini kan nanti akan ada perombakan ya. Ya. Akan ada perombakan, kemudian akan ada juga, ini pada saat Munas, nanti ada pelaporan, perombakan, kurang tahu apakah langsung perombakan ataupun nanti akan menyusul. Tapi yang pastinya akan dari pengurus wilayah juga harus mempersiapkan setidaknya apakah dengan kepengurusan yang sama ataupun nanti akan ada pengurusan baru, silahkan. Tapi saya mau menginfokan terlebih dahulu supaya bisa bersiap-siap bahwa kemungkinan saya tidak memperpanjang kepengurusan saya di koordinator wilayah. Ya, karena ada alasan juga, termasuk membantu suami untuk persiapan S3 di luar. Jadi kemungkinan saya tidak bisa fokus untuk di koordinator wilayah. Kemudian sudah pamit juga. Insya Allah siapapun nanti koordinator wilayah yang disepakati oleh teman-teman, saya dukung sepenuhnya. Kalau misalnya mau berkonsultasi, silakan, boleh banget. Tetap boleh banget, terbuka banget gitu. Insya Allah silaturahimnya tetap terjaga. Kenapa saya infokan dari awal, karena supaya teman-teman bisa memperkirakan nih siapa nanti yang akan menjadi koordinator wilayah berikutnya, khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat, begitu. Mohon maaf lahir batin sekiranya selama interaksi kita saya melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih semua untuk kerjasamanya. Terima kasih juga untuk partisipasinya, semangatnya, dan silaturahimnya yang tetap terjaga sampai sekarang. Semoga kita bisa berkumpul lagi di kegiatan berikutnya yang lebih wah. Cuma saya sebagai peserta jadinya sudah bukan pengurus lagi gitu. Bentar nih hujan nih soalnya. Bukankah kepengurusan kita ini sampai 3 tahun ya, Bun? Kalau di SK itu apa tidak lanjut itu? Langsung dirombak pada saat Munas nanti itu kah? Ya, Bu Tini? Kalau di SK itu kan 3 tahun kepengurusan. Apakah nanti pada saat Munas itu langsung dirombak? Kemungkinan belum. Mungkin baru ADRT-nya aja dulu. Tapi biasanya tidak lama kemudian itu akan ada penunjukan korwil. Kalau kemarin itu kan karena mendadak, jadi korwil langsung ditunjuk ya. Tapi ini nanti akan ada musyawarah dulu. Dari pengurus wilayahnya akan mengajukan siapa. Nah itu nanti baru di SK-kan korwilnya gitu. Baru nanti berlanjut ke pembentukan pengurus seperti yang kemarin kita lakukan. Oh iya. Ada tambahan dari teman-teman? Silakan. Sementara cukup. Bunda-bunda kalau datang ke Pontianak kabarin ya, siapa tahu saya bisa ketemu, bisa silaturahim. Insya Allah. Belum ada nih kegiatan nih semenjak pandemi. Iya, paling kemarin yang di Hotel Ibis ya, itu pun kurang tahu juga nih. Apa kemarinnya di Ibis ya? Guru penggerak bukan, apa sih?
asesor ya, asesor penggerak kalau nggak salah. Oh, mungkin. Itu. Kemarin juga dari P4TK ada nelpon, Bun ada ikut nggak? Hah? Enggak Pak, sekolah kami nggak ikut. Belum, ikut angkatan berikutnya soalnya. Kami punya program dulu nih soalnya. Udah punya program tahun ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas keberangkatan itu ya, Bun? Ya, silakan. Siapa yang kira-kira akan berangkat? Bunda Eko sendiri bagaimana? Karena Saya kan kemungkinan belum. karena kan diwajibkan ya kayaknya harus ada perwakilan 2 orang itu. Iya. Jadi harusnya kita sepakati sekarang karena kan siapa kita akan mengirim siapa karena kita kan harus melaporkan di grup nasional itu. Kemudian tanggal 24 kan paling terakhir mengirimkan biaya untuk diklat dan munas itu. Jadi mungkin hari ini kita bisa dealkan siapa kira-kira yang akan berangkat atau bagaimana? Ya, kalau dari saya masih belum bisa untuk berangkat karena meninggalkan bayi ya. Jadi saya persilakan ke pengurus yang kira-kira berkenan dan bisa untuk hadir. Jadi nanti apalagi kalau memang dinasnya mendukung, itu kan nanti ada suratnya ya. Kalau kita pengajuan nama itu nanti akan ada ada undangannya, undangan resminya. Iya, siapa tahu nanti memang dinas ada dana lebih bisa membantu. Walaupun tidak ada, semoga dari bos sekolah, itu kemarin ada info dari teman-teman di pengurus pusat, ada pos pembiayaan dari bos PAUD, bos sekolah untuk BOP. Iya, maaf, BOP. BOP untuk peningkatan kompetensi. Nah, cuma saya kurang tahu nih berapa persen ataupun berapa besarannya, karena kan BOP tiap sekolah kan berbeda-beda ya, tergantung dari jumlah muridnya. Nah itu kira-kira berapa dana yang bisa diambil untuk sekolah tersebut ataupun untuk membantu keberangkatan dari guru tersebut. Semoga ada yang bisa hadir, silakan. Gimana Bu Yeni, Bu Silvi dengan Bu Siswi dengan Bu Noni? Bu Noni, kira-kira berangkat enggak ini? Ibu ketuanya masih ada bayi. Ibu ketuanya berangkat kan gitu. Jadi gini, saya ini gimana ya? Kita ini kan diwajibkan yang 2 itu harus ada perwakilan minimal 2 dari pengurus. Kalau pengurusnya berhalangan dari anggota bisa gitu ketentuannya. Jadi karena kita ini kan membawa nama organisasi ini ya, malu juga dari 34 provinsi lalu kita vakum. Jadi insya Allah saya usahakan saya akan berangkat. Jadi mungkin yang mendampingi saya kira-kira kita putuskan hari ini. Kemudian harapannya yang pertama kalau dari dinas itu kayaknya bagai punduk merindukan bulan, dananya itu mustahil dibantu. Jadi kayaknya kita tidak bisa berharap lebih. Kemudian kalau yang dari sekolahan BOP itu, karena BOP ini kan sudah cair semua yang tahap 1, dan biasanya kalau sudah cair, karena saya juga kepala sekolah, itu dananya sebelum cair aja sudah habis gitu. Jadi tidak ada alokasi ke situ gitu ya. Jadi itu juga kayaknya berharap lebih tidak bisa dari situ. Jadi yang pertama mandiri itu yang pastikan. Kemudian yang bisa diharapkan mungkin dari pelatihan Canva dengan webinar itu saja. Jadi mungkin kalau yang tidak bisa hadir, saya mohon kerjasamanya, membantulah paling tidak kalau tidak bisa hadir, membantu mengusahakan dana untuk yang berangkat ini. Walaupun tidak banyak, paling tidak sedikit, membantu sedikit lah, gitu ya. Jadi mungkin mulai hari ini bisa di-share-kan untuk
pelatihan itu, siapa tahu nanti dari Kalbar ini banyak yang ikut, lumayan juga membantu teman yang berangkat ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian nanti yang mendampingi saya yang hadir 6 orang ini kira-kira siapa? Ini Bun, untuk perizinan gimana? Aman Bun? Ya. Kalau untuk perizinan Bunda gimana, aman? Mohon maaf nih, lagi azan tempat saya, kemudian tak terdengaran. Mohon maaf tadi lagi azan, kemudian ada suara tukang juga. Ini Iya, sudah. nggak apa-apa, Bun. Oke. Jadi gimana tadi, Bun? Iya. Apa tuh? Dan saya barusan ada ngirim ke grup untuk itu contoh. Untuk contohnya ya, contoh captionnya. Ya. Nanti tinggal diubah aja nomor rekening dengan namanya. Kalau memang kita lebih banyak Bang Kalbar, kemungkinan kita banyak Bang Kalbar ya. Bang Kalbar. Jadi kita menentukan dulu siapa ini kira-kira yang mau menghandle keuangannya ini kan? Kalau Bu Siswi gimana? Apakah bersedia? Karena beliau bendahara, apakah bersedia atau mau diamanahkan ke pengurus yang lain? Silakan. Ya, Bunda, jika ada yang mungkin berkenan yang lain, silakan. Takutnya itulah ada kegiatan lain itu nggak tahu juga sih tanggal 25 sampai 30 tuh, tapi nggak bisa ikut. Enggak Bun, ini sih maksudnya untuk pengumpulannya itu ke Bu Siswi, tetap ke Bu Siswi sebagai bendahara atau mau diwakilkan ke teman-teman yang lain gitu. Silakan. Mungkin karena kita yang hadir di sini hanya 6 orang ini ya. Jadi kita sepakati sajalah yang untuk mengumpulkan dana ini kita ke bendahara aja ya, Bu Siswi ya. Mengumpulkan dana yang untuk pelatihan ini nanti maksudnya. Bisa ya Bunda Siswi ya? Ya, insya Allah. Nah, siap. Oke. Berarti nanti kan playernya itu dirubah dengan nomor rekening Bunda Siswi ya? Ya. Bu Silpi. Ya. Anjir negur ya. Iya. Bun itu nanti kan ada nomor informasi dan konfirmasi
itu bisa diubah menjadi nomornya Bu ini ya, nomornya Bu Tini dan Bu Siswi, karena untuk konfirmasi dan informasinya kan per wilayah masing-masing gitu. Iya, ya. Jadi nanti dirubah itunya aja ya, langsung setelah dirubah kita tetap pakai player ini kan ya? Iya, tetap playernya tetap, hanya berubah captionnya aja yang di bagian informasi dan konfirmasi, berarti nomor WA-nya kan berubah, kemudian sama nomor yang untuk nomor rekening, ya nomor rekeningnya Kalau itu link aja. pendaftarannya tetap ya? Link pendaftaran tetap, karena itu langsung ke pusat. Oke, ya. Baiklah, nanti kita rubah ya Bu Siswi ya. Supaya cepat kita nge-share di daerah masing-masing. Mudah-mudahan kan ada banyak yang ikut. 3 menit lagi. Oke. Timernya Suara udah suara Bu Silvi mana nih? Ada tuh. Bu Tini, Ya. itu di flyer itu ada informasi juga loh. Informasi konfirmasi itu kayaknya mau dirubah juga ya. Ya, betul kata itu tadi udah. Udah dijelaskan Bu anu tadi. Ya, enggak yang di flyer, kalau yang di caption harus. Oh, Di caption iya, memang tapi di flyer juga ada. Oh iya, nanti kita rubah lah ya. Ini kan nomornya Bu Linis yang di flyer itu. Oh, nomor Bu Linis. Ya, nomornya Bu Linis. Jadi bisa tambahin. Berarti kalau gitu, yang nomor Bu Linis tetap karena beliau ini kan yang utamanya. Tapi nanti ditambahin dengan nomornya Bu Siswi dan Bu Tini. Jadi ada tiga alternatif nomor yang bisa konfirmasi, gitu aja. Oh iya. Itu yang 0888 itu punya Bu Sapta, itu Pengwil lain itu soalnya. Daerah lain. Iya. Oke. Jadi untuk ini player sudah sip lah ya. Yang Canva, kecuali webinar nanti menyusul kan? Iya. Kita ini 1 menit lagi nih. Mungkin kita sepakati, jadi gimana? Yang Canva dulu aja itu udah istilahnya 6. Kalau kita ikut semua kan berarti udah 6. Tinggal nanti kita sebarkan. Paling enggak kalau bisa di pengurus, semua pengurus dan anggota itu kalau bisa ikut aja kita. Kan lumayan tuh nambah-nambahin sebelum kita sebarkan ke yang lain. Iya. Ya. Oke, jadi nanti kita rubah dulu. Nanti siapa tahu pengurus dan anggota kita juga berkenan semua kan, ikut kan? Iya. Yang penting ikut pendaftaran, kalaupun tidak fokus yang penting ada pendaftaran dulu lah. Bayar dulu. Jadi oke. Kasnya terisi dulu ya, kasnya terisi dulu. Ya, yang penting kas terisi. Jadi ini yang ikut saya gini. Ya. Siapa? Bu Silvi. Ya. Saya insya Allah ikut. Jadi Bu Silvi? Bu Silvi. Bu Silvi, boleh Bu Silvi. Nah, Bu Silvi ikut. Gimana Bu Silvi? Berapa sih biayanya itu kira-kira lah? Yang enggak ada anak kecil, ayo yang enggak ada anak kecil. Saya sih memang udah bebas merdeka lah dari anak kecil. Anaknya udah ini. Insya Allah lah Bu Tini ya, mudah-mudahan kita di kesehatan ada rezeki. Insya Allah saya siaplah menemani dirimu. Oke, alhamdulillah. Berarti mau. Jadi gimana? Kemungkinan saya tidak mendampingi, tetapi tetap bisa silaturahim. Insya Allah tetap kalau ada kegiatan saya tetap ikut share karena saya tumbuh dan berkembang di komunitas ini. Jadi komunitas ini yang membentuk saya untuk berpikir dengan lebih luas, menambah teman juga. Nggak mengira juga dengan komunitas ini saya bisa berangkat ke luar negeri juga berkat komunitas ini juga gitu. Jadi siapa tahu nanti teman-teman di Pengwil Kalbar ada yang bisa untuk meneruskan perjuangan ini dengan lebih baik lagi gitu. Insya Allah, terima kasih untuk semuanya. Salah kata itu yang datang dari saya karena
sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah. Saya juga masih belajar, saya masih junior banget. Masih junior banget, Bun. Saya masih banyak belajar. Alhamdulillah dengan sharing selama ini menambah banyak sekali pengetahuan, banyak sekali pengalaman, dan insya Allah bisa menjadi tempat kita untuk kembali lagi berbagi. Itu aja. Terima kasih. Silakan teman-teman, saya kembalikan kalau memang ada kegiatan lain. Gimana untuk Bu Yeni? Sudah, terima kasih. Yang megang kunci. Silvi. Terima kasih ya Bu Yeni untuk hari ini, linknya dan waktunya semuanya. Bu Silvi, Bu Noni. Sama-sama, terima kasih. Lahir batin semua. Ya, jadi boleh. Tak bisa buka video saya nih. Iya, Bun. Bu Noni Tidak sehat, apa. Bun. Sehat. Sehat. Habis pulang pelatihan nih. Oh, aduh, hai, masih lelah lah. Oh iya, ya, tadi ya, yang jam 2 itu ya. Iya. Apa, tetap produktif, insya Allah. Sehat-sehat ya Bun ya, sehat semua ya. Nanti insya Allah ketemu lagi di Pontianak. Kabar-kabari kalau ke Pontianak. Oke, boleh izin lab, teman-teman, silakan. Selamat. Lahir dan batin ya Ibu-Ibu. Mohon maaf lahir batin juga. Puasa nanti Lahir ya. batin. Semoga puasa hari ini diterima. Amin. Lancar-lancar semuanya. Lancar. Amin. Mohon izin lab ya. Ya. Udah. Oke, Bu Yeni makasih ya, Bu Silvi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.